Saat Abu Musa al-Asy'ari minta disiapkan galian kubur, kesedihan para ulama bukan lantaran takut pada kematian itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian apakah diri ini kelak mendapat ridho Allah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita. Keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Sejak zaman Nabi Adam, tidak ada satupun kisah orang yang hidupnya kekal. Nabi Sulaiman yang kaya raya serta taat menjadi utusan Allah, dan kerajaannya tiada banding sepanjang sejarah manusia di muka bumi, juga pada akhirnya meninggal dunia. Qarun merupakan salah seorang yang super kaya. Untuk membawa kunci gudangnya saja setidaknya dibutuhkan 10 orang berbadan kekar. Meski demikian, toh akhirnya mati pula. Begitu pula Fir'aun, orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan, tak kuasa melawan takdir kematian atas dirinya. Di dunia ini, orang yang hidupnya masih bertahan lama hanya 4. 2 di antaranya, Nabi Idris dan Nabi Isa, hidup di langit. Sedangkan yang 2 masih hidup di dunia, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Dari keempat Nabi tersebut, pada akhirnya juga meninggal ketika jatuh hari kiamat kelak. Ada berbagai macam sikap orang-orang baik saat mempersiapkan kematian mereka. Ada seorang Habib yang setiap pergi kemana-mana membawa kain kafan di dalam tasnya, agar dia bisa mengingat mati di setiap saat. Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Lalu bagaimana sikap orang-orang soleh itu menghadapi kematian yang sudah di ujung mata? Ani Al-Hajj menceritakan banyak kisah orang soleh dalam menghadapi kematiannya. Salah satu contohnya Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari tokoh generasi sahabat ini memanggil sejumlah pemuda dan mengajukan permintaan yang aneh. Pergilah kalian, tolong galikan aku sebuah kuburan yang dalam, sebab penggalian yang dalam merupakan sebuah kesunahan. Demikian pesan Abu Musa kepada para pemuda tersebut. Setelah usai, para penggali kubur kemudian melapor kepada Abu Musa, "Ini kami sudah selesai menggali." "Ya, coba duduklah kalian di sini bersamaku. Demi Allah, Tuhan yang menggenggam jiwaku, dalam kuburan yang kalian gali itu terdapat 2 tempat. Mungkin saja kuburanku itu kelak akan diluaskan, sehingga setiap sudut akan dilebarkan menjadi 40 hasta. Di ruangan itu akan dibukakan kepadaku pintu-pintu surga. Di sana aku akan melihat rumahku dan istri-istriku. Kenikmatan-kenikmatan surgawi disiapkan untukku. Lalu pada hari ini tempatku di surga itu aku hadiahkan kepada keluargaku. Aku akan mendapatkan kesegaran dan aroma wangian yang semerbak hingga kelak aku dibangkitkan. Dan jika kejadiannya lain, kuburanku disempitkan sampai tulang rusukku terjepit, sampai-sampai ukuran kuburanku lebih sempit daripada sekian saja. Pintu-pintu neraka jahanam telah dibukakan kepadaku.
Di situ aku akan melihat tempatku dan aneka siksaan yang dipersiapkan Allah kepadaku, berupa rantai-rantai, belenggu, dan teman-teman yang buruk. Pada hari itu aku akan merasakan kepanasan sampai kelak aku dibangkitkan. Abu Musa al-Asy'ari mengingatkan kita bahwa kematian pasti terjadi dan hanya dua kondisi yang akan dialami manusia kelak: kebahagiaan atau kesengsaraan. Ia merenungi itu untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang di sekitarnya yang masih muda-muda. Kematian memang tak mengenal usia. Siapa saja layak menerima nasihat tentang kenyataan manis atau pahit kehidupan selepas mati. Kematian bagi para ulama terdahulu begitu melekat di hati, bahkan menjadi sesuatu yang patut ditangisi. Kesedihan mereka bukan lantaran takut pada kematian itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian. Apakah diri ini kelak mendapat ridho Allah atau tidak? Sebuah ekspresi yang timbul dari kerendahan hati mereka. Ibrahim An-Nakhai saat menjelang kematiannya, ia menangis. Lalu ada orang yang bertanya, "Apakah yang membuatmu menangis?" Dijawab, "Tidak, aku tidak menangis. Hanya saja aku sedang menunggu utusan-utusan Tuhanku datang. Entah mereka akan membawa kabar gembira kepadaku berupa surga atau neraka." Ibnul Munkadir juga menangis ketika menghadapi kematiannya. Saat ditanya mengapa menangis, ia menjawab, "Demi Allah, aku bukan menangisi dosa yang telah aku ketahui. Namun, aku khawatir aku telah melakukan sesuatu yang menurut dugaanku itu merupakan hal yang remeh-remeh. Tapi menurut Allah ternyata hal tersebut adalah suatu hal yang besar. Wallahu alam." Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.